ya. Satu tema yang kita bahas ya ini di dalam malam hari ini yaitu kalau Allah baik, mengapa ada penderitaan? Ini sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab, tetapi mari kita coba pikirkan bersama-sama ya. Saya mengajak kita melihat dan kita boleh melihat juga di layar depan. Saya akan bacakan dari Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai 19, kemudian pasal 2 ayat 7 sampai 8. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan, ini anak-anaknya Ayub, makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum selesai ya, baru saja selesai ngomong, baru saja selesai tarik nafas, kemudian dikatakan sementara orang itu berbicara, ini belum selesai ngomong ya, datanglah orang lain lagi dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum selesai ngomong, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Belum selesai ngomongnya, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Kemudian pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang penderitaan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi Alkitab itu begitu jujur sekali, berani mengungkapkan dan berbicara tentang penderitaan. Maka berbicara secara khusus di dalam kitab Ayub ya. Yang kemudian waktu kita baca kitab Ayub, kita menemukan banyak sekali, semakin kita baca, semakin kita banyak bertanya-tanya. Waktu kita baca pasal pertama dan pasal kedua, kemudian iblis menghadap Tuhan, ya. Kemudian iblis berdialog dengan Tuhan dan dalam pembicaraan itu kalau kita baca seakan-akan Tuhan kalah ngomongannya. Dan kena jebakannya dari iblis, betul nggak? Sehingga Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Di pasal yang kedua sama. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertanya-tanya, kok bisa? Tuhan kok bisa mengizinkan iblis mencobai Ayub? Kemudian kita mendapati kemudian apa? Di tengah-tengah penderitaan itu kemudian Ayub berteriak dan berseru, Tuhan minta keadilan dari Tuhan. Ayub bertanya, kenapa? Aku ini hidup saleh, aku ini hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi justru kenapa hidupku mengalami penderitaan? Maka Ayub bertanya dan sampai dia berteriak, lebih baik aku ini tidak dilahirkan di dalam dunia. Dan waktu kita baca, semakin baca di dalam perdebatan antara Ayub dan teman-temannya, pada akhirnya Tuhan menjawab Ayub. Tetapi kalau kita baca jawaban Tuhan, kita pusing, nambah pusing Bapak Ibu. Kenapa? Kemudian Tuhan ajak Ayub jalan-jalan. Jalan-jalan ke alam semesta. Cuma Tuhan tanya, kamu tahu gak kenapa aku menciptakan alam semesta seperti ini? Malah balik tanya sama Ayub, coba jelaskan ke aku.
Kemudian Ayub diajak jalan-jalan apa? Ke kebun binatang. Habis diajak jalan-jalan ke kebun binatang, Tuhan cuma tanya sama Ayub, kenapa aku ciptakan burung unta? Kalau bertelur, habis bertelur dia tinggalin, dan telurnya itu bisa diinjak-injak sampai binatang lain. Kenapa? Kenapa aku ciptakan kuda Nil? Itu kuda Nil juga ada yang ngomong itu bukan kuda Nil, behemoth, satu binatang raksasa. Tapi itu penafsiran yang sampai sekarang kita belum bisa tuntas menjawabnya. Binatang apa? Tetapi kemungkinan memang itu kuda Nil. Satu lagi juga buaya, Leviathan. Ya itu mungkin juga bukan buaya. Tetapi itu dua binatang yang digambarkan begitu kuat dan tidak ada yang bisa menjinakkan. Pertanyaan Tuhan adalah begini, kenapa aku ciptakan binatang seperti ini? Ya, kenapa aku ciptakan binatang seperti ini? Tuhan gak beri jawaban kepada Ayub, Bapak Ibu. Malah Tuhan tanya. Kalau mungkin Tuhan tanya sama kita di dalam pergumulan kita, kenapa aku ciptakan kecoa yang apalagi yang bisa terbang, yang ibu-ibu akan geli dan akan berteriak-teriak. Kalau ketemu kecoa terbang, betul gak ibu-ibu? Ya. Kenapa Tuhan ciptakan virus? Kenapa Tuhan ciptakan bakteri yang bisa membuat kita sakit? Maka justru baca di dalam kitab Ayub kita tidak temukan jawaban Bapak Ibu. Maka di dalam pergumulan respon-respon itulah kemudian kita mendapatkan orang mencoba memberi jawaban di dalam pergumulan-pergumulan akan penderitaan ini. Ya. Maka kita mendapati dua respon besar biasanya. Yang pertama adalah menjadi kecewa. Ada yang kecewa kepada Tuhan. Tapi tahap berikutnya lebih dalam lagi menjadi agnostik. Menjadi agnostik itu begini, saya tahu Tuhan ada, tetapi saya nggak kenal dia, siapa dia, saya nggak kenal dan saya nggak mau peduli tentang dia, itu agnostik. Saya mau peduli urusanku dan aku nggak mau Tuhan terlibat apa-apa dalam hidupku, aku nggak mau peduli tentang dia, karena aku nggak kenal dia. Tahap lebih dalam lagi menjadi apa? Ateis, Tuhan nggak ada. Maka disitulah kemudian istri Ayub menempatkan dirinya di dalam posisi seperti itu. Pasal 2 ayat 9, istri Ayub itu ngomong begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, berapa banyak orang Kristen bisa menjadi seperti ini? Ya, Billy Graham punya dulu rekan kerja, seorang yang sangat pintar, seorang yang luar biasa, tetapi pada akhirnya dia menjadi agnostik. Karena melihat begitu banyak penderitaan dan dia tidak bisa mengerti. Kenapa? Kok ada begitu banyak penderitaan di dalam dunia ini? Ya. Sebaliknya di sisi yang lain kita akan mendapati kemudian ada orang-orang yang mencoba berlebihan membela Allah. Ya. Dan kemudian mencoba mengatakan dengan hukum sebab dan akibat. Dan ini dia ngomong dari omongan dari teman-teman Ayub. Yang kemudian teman Ayub ngomong begini. Pasal 4 ayat 7 sampai 9. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Teman-teman Ayub ngomong gini, enggak ada orang yang jujur itu dipunahkan, dibinasakan, enggak ada. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Maka kita seakan-akan diperhadapkan dengan kemudian seakan-akan jawaban yang begitu simpel yang berkata apa? Ya kenapa kau kita menderita? Karena kita tidak percaya Tuhan. Paling gampang kan? Ya kamu banyak dosanya. Tetapi ada memang di dalam realita dunia ini penderitaan-penderitaan yang kita alami bukan karena kita berdosa. Bukan karena kita melakukan kesalahan. Tetapi karena kita disakiti orang lain. Betul nggak? Ada loh penderitaan-penderitaan itu. Dan saya ketemu misalnya seorang jemaat yang sangat bergumul sekali. Dia punya anak telinganya cacat. Ya, telinganya tuli. Dan kemudian teman-temannya, sanak familinya dengan enaknya ngomong begini. Anakmu itu cacat gara-gara kamu itu tidak beriman. Kurang imanmu sama Tuhan. Makanya dibikin anakmu cacat. Loh, itu sampai dia begitu sedih sekali. Ini orang kadang-kadang orang Kristen itu kejam, suka bully orang, suka membuli orang lain. Ya, dengan perkataan-perkataan yang gak tepat. Makanya nanti Tuhan itu tegur teman-teman Ayub. Ditegur sampai kemudian Ayub yang berdoa meminta supaya teman-temannya diampuni. Karena Tuhan ngomong, kamu sudah berkata tidak benar tentang aku. Ya gini, kadang-kadang sok membela Tuhan. Begitu hebatnya, kemudian apa? Keliru memperkenalkan Tuhan.
Padahal bukan Tuhan seperti itu. Maka kita bisa memberi jawaban-jawaban seperti itu dan kemudian kita keliru. Ada banyak hal di dalam dunia ini Bapak Ibu, yang memang jujur kita harus mengakui kita tidak mengerti kenapa kita menderita. Tetapi saya ingin coba kita menggali lebih dalam, karena kemudian ada banyak orang yang di dalam penderitaan mengalami kekecewaan atau melihat penderitaan dan mengalami kekecewaan, dan kemudian mereka tidak mengakui Tuhan. Mereka bisa ngomong gini, Allah itu maha kuasa. Ya, Allah itu maha kuasa. Allah itu juga baik. Tapi dan realitanya ada kejahatan atau penderitaan di dalam dunia ini. Maka kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Kan kita ngaku kan sebagai orang Kristen, Allah maha kuasa enggak? Amin. Allah baik? Amin. Realita dalam dunia ini banyak penderitaan enggak? Banyak. Nah, saya sedikit menggoncangkan iman Bapak Ibu. Banyak mungkin ya. Kalau Allah baik, ya, harusnya juga dia maha kuasa, harusnya dia mampu untuk mencegah dengan kemahakuasaannya tidak ada kejahatan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi realitanya di dalam dunia ini ada kejahatan dan penderitaan nggak? Berarti Allah tidak maha kuasa. Pulang, jangan gila ya Bapak Ibu ya. Saya ingin coba kita memikirkan, saya hari ini tidak sedang berpastoral, khotbah pastoral, tapi sedang mengajak kita berpikir tentang iman kita. Yang kedua, orang yang kemudian agnostik dan ateis itu bisa ngomong begini. Kalau Allah maha kuasa, dan Allah baik, dan realitanya ada kejahatan, kemungkinan besar Allah tidak baik. Betul nggak? Jadi kita nggak usah percaya Tuhan. Yang ketiga, Allah itu sempurna dan baik. Kalau dia sempurna dan baik, tidak mungkin ada kejahatan. Realitanya dalam dunia ini ada kejahatan. Betul gak? Berarti kemungkinan besar Allah tidak ada. Kira-kira Bapak Ibu kita jawabnya gimana? Gimana kita cara jawabnya? Pernah nggak berpikir seperti ini Bapak Ibu? Ini cukup tidak mudah, ya. Dan kadang-kadang kita perlu bertanya tentang iman kita. Ngerti nggak apa yang kita percayai? Jawaban yang pertama, seringkali ini orang-orang Kristen memberi jawaban, ya, yaitu begini: Allah memang maha kuasa, Allah memang baik, ya. Realita ada kejahatan dalam dunia. Karena memang kemudian apa? Allah punya alasan yang baik mengizinkan penderitaan itu. Betul nggak? Tetapi memang alasan itu sebuah misteri yang sampai sekarang kita nggak tahu. Seperti Ayub, ya. Ayub cuma diajak jalan-jalan ke alam semesta dan diajak jalan-jalan ngelihat kebun binatang, dan Ayub tidak tahu sama sekali alasannya. Dan dia tidak bisa jawab. Dan Tuhan tidak kasih jawaban. Ya. Tapi kita yang tidak tahu jawabannya, kemudian kita cuma percaya bahwa Tuhan punya reason, seperti Ayub juga, karena dia kemudian dia melihat, oh di tengah-tengah jawaban Tuhan yang seakan-akan tidak ada jawaban itu, dia cuma tahu ada alasan yang baik yang Tuhan berikan. Itu masuk akal nggak iman seperti itu? Karena kemudian orang-orang banyak berkata, iman orang Kristen iman yang tidak masuk akal. Karena cuma percaya aja. Masuk akal nggak Bapak Ibu?
iman seperti itu? Masuk akal. Ya. Masuk akal. Bapak Ibu, banyak orang, iman itu gak masuk akal. Kadang-kadang kita minder dengan iman kita, betul gak? Kita minder ya, karena kita gak bisa jawab kan. Tapi sebenarnya iman yang percaya seperti itu adalah iman yang masuk akal. Kenapa saya ngomong masuk akal? Begini. Satu kali saya lihat YouTube, kemudian acara American Got Talent, ya, British Got Talent, tahu ya. Kemudian Jerman Got Talent, saya lupa itu di salah satu negara Eropa. Kemudian seorang peserta wanita sedang melukis, ya. Dia lukis pakai kapur, ya, ada warna merah, ada warna putih, gitu, ada papannya berwarna hitam, gitu ya. Gambar dia lukis, jelek gambarnya. Gambarnya jelek, ya. Kemudian waktu terus berjalan si juri ini tuh kok masih sudah hampir waktunya sudah hampir selesai, kok itu lukisan jelek. Satu persatu jurinya itu pencet tombol, tet, kasih tanda silang, fail, gagal, tet. Ada 4 juri, sampai juri yang keempat, tet, gagal semua. Wah, penonton waktu itu ada yang sebagian kok kecewa, loh kok ditolak begitu ya, sedih. Dan saya percaya mungkin ada di antara penonton yang percaya bahwa pelukis itu sedang melukis sebuah lukisan yang indah. Menurut Bapak Ibu, orang yang percaya bahwa pelukis itu walaupun kelihatannya jelek, tapi sedang dia melukis lukisan yang indah, itu iman yang masuk akal nggak? Masuk akal. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Bukan yang irasional. Dan betul waktu bunyi tet, selesai gitu kan. Si pelukis itu taburkan kapur dan lukisannya dibalik dan semua terkejut. Karena lukisannya begitu luar biasa bagus. Ya. Maka itu ada sesuatu jawaban yang indah sebenarnya. Gak apa-apa kalau kita ngomong, ya memang Tuhan punya reason, alasan. Mengizinkan adanya kejahatan itu. Tapi kemudian kita ini anak-anak Tuhan punya lebih daripada seperti itu. Iman kita itu menjadi sesuatu yang masuk akal karena itu melibatkan sebuah relasi yang intim, relasi yang indah. Bapak Ibu punya anak atau pernah menjadi anak-anak dan kalian orang muda pernah menjadi kecil. Dan kadang-kadang waktu dulu papa mama disiplin kita seringkali marah gak sama papa mama? Kok perlakuannya seperti ini? Ya betul gak? Kok keras ya papa ya? Kok keras ya mama ya? Disiplinnya kok disiplin sekali, begitu kan? Kita merasa seakan-akan papa mama ini aduh kok begitu, tapi kita gak ngerti reasonnya papa mama melakukan itu. Seringkali waktu kecil kita ngerti gak? Kita gak ngerti. Tetapi kita percaya bukan sama papa mama kita, betul gak? Kita percaya bahwa di balik itu walaupun sekarang saya gak ngerti, ada reason yang baik. Ada alasan yang baik kenapa papa mama itu didik saya. Dan waktu besar baru kita ngerti, oh itu maksudnya, betul gak? Oh ya baru ngerti kenapa dulu papa seperti itu, kenapa mama seperti itu, betul gak Bapak Ibu? Itu iman kita bukan iman yang tidak masuk akal. Iman itu seringkali kemudian bukan cuma di sini, tetapi di sini yang melibatkan sebuah relasi yang intim. Yang memang saya tahu orang kalau nggak percaya Tuhan nggak akan mengerti karena mereka nggak punya relasi dengan Tuhan. Dan mereka tidak bisa membayangkan sebuah relasi karena memang mereka tidak punya relasi. Dan iman seperti itu adalah iman yang bisa diterima oleh akal. Ya bukan iman yang tidak masuk akal. Bapak Ibu, tetapi saya ingin coba kita memikirkan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Statement mereka kan ngomong begini. Mereka kan seringkali ngomong pakai logik. Ayo coba kita berpakai logik, pakai logika. Ya, Allah Maha Kuasa, Allah baik. Kemudian ada kejahatan dan penderitaan. Kira-kira 3 statement ini bertentangan gak?
Secara logika bertentangan enggak? Enggak bertentangan. Bertentangannya di mana? Justru saya ingin bertanya, bertentangannya di mana? Coba kita pikirkan. Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa itu ada batasnya enggak? Allah Maha Kuasa ada batasnya enggak? Bisa enggak Allah itu kan menciptakan lingkaran, betul enggak? Bisa enggak Allah membuat lingkaran dengan bujur sangkar? Bisa enggak Allah itu buat batu yang begitu besar sampai dia enggak bisa angkat? Secara logika enggak mungkin. Ya. Karena dia tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Makanya kemahakuasaan Allah tetap ada batasnya. Batasannya apa? Dirinya. Bisa enggak Allah berbuat dosa? Kalau dia Maha Kuasa, bisa enggak Allah berbuat dosa? Enggak bisa. Karena dirinya adalah kudus. Secara logik itu, kemudian orang ngomong Allah itu kan, nanti kita lihat kaitannya. Maha Kuasa enggak ada batasnya. Enggak ada batas kemahakuasaan Allah. Batasnya apa? Dirinya sendiri, tidak mungkin kemahakuasaan Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, kita coba bertanya, Allah itu baik. Ya, pemahaman kita tentang baik itu apa? Apa arti baik? Coba definisikan baik. Itu sulit kita definisikan. Bagi setiap orang bisa beda. Misalnya begini, Bapak Ibu boleh pulang cari film Bruce Almighty, film agak lama, sudah agak lama. Film Bruce Almighty itu menceritakan seorang laki-laki sedang putus cinta dengan pacarnya. Dia lagi sedih dan dia komplain sama Tuhan, kenapa hidupku seperti ini dan sebagainya. Tuhan datengin dia. Ini cerita fiksi ya, tapi pemikiran film itu sangat menarik. Cerita fiksi dan kemudian Tuhan itu datengin dia. Kenapa kamu komplain sini? Aku mau cuti nih. Sekarang aku berikan kamu kuasaku ke kamu. Sekarang kamu yang jadi Allah. Ya, kemudian diberi itu si Bruce itu punya kuasa jadi Allah. Kemudian dia mencoba dengan cara berpikirnya mau menyenangkan semua orang dan dia mau menjadi Allah yang baik. Tanda kutip Allah yang baik. Maka dia mendengar doa-doa. Banyak orang-orang doa ngomong gini, tolong Tuhan aku beli lotre supaya lotriku menang. Ada puluhan ribu bahkan mungkin jutaan orang doa. Tuhan tolong supaya lotriku menang. Saya ngomong gini bukan berarti saya setuju lotre loh ya Bapak Ibu, hati-hati loh, jangan nafsir salah ya. Tolong Tuhan ini lotriku menang. Dia orang yang baik, mau jadi Allah yang baik, tanda kutip. Kemudian dia kabulkan semua doa orang itu. Semua menang lotre. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka semua orang yang berdoa sekarang marah sama Tuhan. Kurang ajar Tuhan. Kenapa? Karena lotre itu kan cuma satu kan. Karena semua menang, maka lotrenya harus dibagi jutaan. Dan setiap orang dapat uang receh. Tidak ada artinya. Maka mereka semua marah sama Tuhan. Nangkep poinnya. Bapak Ibu. Kita mau mendefinisikan baiknya itu apa? Dan itu relatif. Ternyata kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan sebagai setiap orang itu bisa berbeda-beda. Bagi kita mungkin itu baik, bagi orang lain belum tentu baik. Betul nggak? Kita sedang banyak kemudian kita mendapati sebuah realita kehidupan seperti ini. Bukan berarti Allah nanti bukan objektif baiknya itu baiknya relatif, bukan ya. Tetapi saya ingin coba kita berpikir dengan nalar manusia yang terbatas itu, coba kita memikirkan apa itu baik. Sulit ternyata. Ya. Mungkin kita perlu pikirkan juga, saya ingin coba kita pikirkan apa yang kita sekarang anggap jelek, menderita. Bukan berarti saya ngomong itu penderitaan tidak ada, ada. Tetapi apa yang kita anggap penderitaan itu sekarang belum tentu itu penderitaan loh. Makanya saya senang sekali dengan filsafat Taoisme. Ya. Buddhisme itu luar biasa dalam filsafat. Dia ngomong begini. Ini Buddhisme. Apa sih sumber dari penderitaan manusia? Ini kan semua tema agama-agama itu kebanyakan berpusatnya bicara penderitaan. Keinginan. Maka supaya kita tidak menderita, kita harus matikan keinginan. Kita harus lebih menderita daripada penderitaan kita.
Ya, ya, harus menderita lagi, lebih menderita dari penderitaan yang kita alami. Tapi kan aneh, mau lepas dari penderitaan kok malah menderita, mau menderita. Ya kan, justru orang mau lepas dari penderitaan tapi jawabnya dengan lebih menderita lagi. Makanya kemudian Taoisme memberi jawaban yang lain lagi, yang unik. Makanya nanti kemudian Taoisme itu mengcounter Buddhisme itu, dan kemudian nanti Buddhisme mengadopsi Taoisme dan menjadi Zen Buddhisme. Ya, Zen Buddhisme itu banyak dianut di Jepang dan juga sebagian di orang-orang Tionghoa itu juga Zen Buddhisme. Itu gabungan antara Buddhisme dan Taoisme. Orang Taoisme cuma jawab gini Bapak Ibu. Lihat ya, gambar Taoisme itu, saya bukan ngomong Bapak Ibu pulang jadi itu ya, percaya Taoisme, bukan. Gambar lingkaran Taoisme itu apa? Setengah lingkaran warna apa? Warna apa? Hitam. Setengah lingkaran warna? Itu bukan asal gambar. Bukan sekedar bicara tentang, seringkali orang menafsirkan itu sebagai keseimbangan hidup. Bukan. Bukan bicara keseimbangan hidup. Di dalam lingkaran hitam ada lingkaran kecil warna apa? Putih. Ya. Di dalam lingkaran putih ada lingkaran kecil warna apa? Hitam. Taoisme ini mengajak kita berpikir, yang kita anggap baik itu belum tentu baik. Yang kita anggap tidak baik belum tentu itu tidak baik. Tetapi memang saya tidak setuju, kenapa? Kemudian berarti semua penderitaan itu sesuatu yang kabur. Enggak, memang realita ada penderitaan di situ ya. Dan Taoisme itu sebuah lingkaran yang berputar, yang gak ada habisnya. Kalau kita Alkitab jelas, Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Itu clear sekali. Di dalam Taoisme ujungnya di mana nggak tahu. Tapi di dalam kekristenan itu memberi jawaban apa? Kebaikan. Pasti. Ya. Tetapi ini filsafat demikian luar biasa. Coba menantang kita untuk berpikir, yang kita anggap sekarang ini menderita, itu belum tentu menderita loh. Misalnya saya berapa kali ya ngomong seorang cerita petani dengan kuda. Saya harap ini bisa connect di situ ya. Zaman cerita Tiongkok kuno, zaman kuno di Tiongkok seorang petani harus punya kuda. Untuk apa? Kuda itu untuk membajak sawah. Kalau enggak punya kuda, maka dia enggak bisa bajak sawahnya, dia enggak bisa tanam padi, dan dia pasti akan kelaparan. Dia dan seisi keluarganya, dan dia mengalami bahaya, kelaparan dan mati. Satu kali kudanya kabur. Ya, kuda itu harta yang begitu berharga. Zaman kuno itu binatang ternak itu berharga. Makanya kenapa itu Ayub dikatakan sangat kaya. Mungkin kalau kita zaman sekarang bingung lihatnya. Punya berapa ribu sapi, berapa ribu domba, berapa ribu unta, begitu ya. Itu kok kaya loh. Zaman itu memang kekayaan diukur seberapa banyak jumlah ternak. Ya. Zaman China kuno juga sama, ternak. Kudanya kabur, wah dia gak bisa bajak sawah. Berarti dia terancam kelaparan. Kemudian tetangga-tetangga mencoba menghiburkan sang petani ini, dan mereka datang dan mereka berkata, aduh tetanggaku, betapa malangnya nasibmu. Maka si petani ini ngomong, kok tahu kamu saya malang, bukan Solo. Ya. Kok tahu kamu saya malang? Ya, cuma simpel, si petani itu cuma tanya, kau tahu kalau saya sedang mengalami kemalangan? Betul. Besoknya kudanya balik. Rupanya kudanya itu kuda tipe alfa, tipe pemimpin. Kuda itu balik. Datang sekarang bukan sendirian, dia bawa rombongan kuda. Sekarang petani yang tadinya jatuh miskin, sekarang tiba-tiba menjadi sangat kaya raya. Wah, tetangga datang bersuka cita, begitu kan. Kemudian memberi selamat kepada petani. Selamat tetanggaku, sekarang kau menjadi orang yang sangat kaya raya. Betapa beruntungnya engkau. Si petani itu cuma jawab gini, kok tahu kamu kalau saya beruntung? Ya. Betul. Nggak taunya anaknya mencoba menjinakkan seekor kuda liar. Jatuh, kakinya patah. Dan zaman itu bukan seperti sekarang. Sekarang bisa dioperasi, dikasih pen, bisa lurus kembali, bisa jalan normal.
Zaman dulu kalau patah gak ada operasi, pakai apa? Diurut. Iya kan, betul gak? Diurut terus pincang. Kalau pincang, anak laki-laki cari istri, gak mungkin mau, ada yang mau. Ya gak bisa bekerja, istri lihat orang cacat, zaman itu gak mau, gak laku. Tetangga datang, menghibur. Ya, mereka berkata, aduh kamu itu malangnya punya anak laki-laki, sekarang cacat. Ya, aku turut bersimpati. Wah, tetangga-tetangga ngomong gitu kan ya. Kami turut bersimpati. Si petani cuma ngomong gini, kok tahu kamu kalau saya malang? Nggak taunya bener. Nggak lama kemudian tentara dari dari ibu kota datang. Panggil beri pengumuman, semua laki-laki yang sehat harus jadi tentara dan perang. Karena kita sedang berperang dengan negara tetangga. Semua yang sehat harus perang. Anak laki-lakinya karena cacat tidak jadi pergi perang. Zaman itu kalau perang gimana? Bapak Ibu lihat di film? Hadap-hadapan itu loh Bapak Ibu. Pulang dengan tubuh yang utuh untung gitu ya. Nanti pulang cuma tinggal badannya atau tinggal kepalanya, tinggal kakinya, tinggal apa gitu, buntung semua gitu kan. Frontal kan perangnya gitu ya, saling berhadapan. Pertanyaan saya, petani itu beruntung gak? Anaknya gak jadi perang. Kok tahu? Nangkep ya poinnya? Ini orang berpikirnya begitu dalam. Lao Tzu itu, bacanya apa? Lao Tzu atau Lao Tzu? Lao Tzu ya? Saya gak tahu bacanya apa, gak bisa. Itu seorang yang hebat sekali di dalam cara berpikir. Sampai sekarang dia Tao Te Ching itu dipakai ya, bahkan oleh orang barat. Hikmat di dalam kehidupan, mereka belajar sedemikian luar biasa. Cara berpikir yang begitu dalam. Maka kemudian pertanyaannya, gimana? Apa yang kita ngomong menderita? Belum tentu menderita kan? Belum tentu mendatangkan penderitaan kan? Wah itu aja luar biasa bukan? Makanya pertanyaan Allah itu baik, apa maksudnya nih? Begitu ya. Ini sebuah pertanyaan. Saya punya teman Bapak Ibu, dia kongsian dengan orang dan kemudian ditipu, ditinggal begitu aja dan dia nanggung utang bank. Tapi dia nggak menderita tuh, malah dia seneng. Dia ngomong, sekarang saya punya perusahaan ini sepenuhnya dan dia kelola dan dia menjadi kaya. Loh, bagi sebagian orang, ya mungkin bisa mau bunuh diri, betul nggak? Tapi kenapa bagi orang lain enggak? Malah oke. Tingkat penderitaan itu, level itu bagi orang-orang bisa beda. Bagi orang muda ada yang putus dengan pacarnya itu langsung mau bunuh diri gitu kan. Dulu saya ingat iklan semprotlah Baygon sayang gitu ya. Bapak Ibu yang usia saya 50-an gitu kan. Semprotlah Baygon sayang, saya sering plesetkan, minumlah Baygon sayang. Kan banyak yang putus pacaran gitu. Ada orang-orang seperti saya, ditolakin, berapa kali saya ditolak oleh wanita-wanita. Ya gak apa-apa, muka badak aja. Ya, saya cuma prinsipnya apa? Dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor seberapa lebarnya? Pernah lihat daun kelor? Saya belum pernah lihat, katanya kecil. Di dunia ini ada begitu banyak wanita, kenapa takut cari? Kenapa takut ngerasa dunia seakan-akan tidak ada harapan? Makanya laki-laki muda-muda jangan takut nembak. Ya. Toh satu saat pasti ada yang kilaf seperti istri saya. Pas mungkin lampu mati waktu itu. Dia mau terima saya, ya puji Tuhan. Kenapa? Ya. Tapi ada orang yang kemudian ditolak, udah gak ada harapan. Levelnya bisa bagi orang beda. Saya tidak menghakimi bahwa dia tidak menderita. Oh kok cuma begitu aja menderita, nangis-nangis. Gak apa-apa, memang bagi orang itu setiap orang bisa merasa bagi dia itu menderita dan gak oke gitu loh kan. Tetapi kan setiap orang bisa beda. Memang ukurnya dari mana pertanyaannya? Baik enggak baik itu. Betul enggak Bapak Ibu? Ngukurnya itu aja menjadi jawaban yang beri pertanyaan statement itu aja menjadi sulit untuk kemudian dijawab. Nah yang ketiga, statement ketiga. Di dunia ini ada kejahatan dan penderitaan. Apa itu kejahatan? Ya, apa itu kejahatan?
Maka bicara kejahatan selalu bicara tentang moral. Ya. Dan dunia ini harus mengakui manusia sebagai makhluk moral. Betul nggak? Kalau orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ada orang ngomong sampai gini, nggak ada moral itu. Itu sebuah pernyataan yang konyol menurut saya. Kenapa? Kalau moral tidak ada, maka dihukum di dunia ini tidak perlu ada. Kenapa ada hukum di dalam dunia ini? Dan di setiap negara, setiap bangsa, setiap suku, setiap keluarga rumah tangga ada hukum, betul nggak? Ada aturan. Kenapa? Karena kita manusia moral. Kalau orang mengingkari ini, ada sesuatu yang aneh dan sangat konyol sekali sebenarnya. Kalau manusia itu adalah manusia moral dan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermoral, dan di dalam moralitas itu ada kebebasan di dalam memilih, betul nggak? Kebebasan dalam memilih. Dalam moralitas ada kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan dalam memilih, kita jadi seperti apa? Robot. Dan saya percaya tidak ada manusia di dunia ini mau jadi seperti robot. Kalau ada ya nggak apa-apa, yang penting kan saya tidak hidup, tidak menderita. Itu orang konyol. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mau, yang ingin hidupnya itu apa ya, jadi budak. Mau nggak? Nggak ada kan? Nggak mau yang dikontrol sama pemerintahan yang otoriter kan? Betul nggak? Semua ingin bisa bebas memilih. Itu ada satu keindahan yang luar biasa. Kebebasan untuk memilih itu bukan kejahatan. Betul nggak? Saya milih untuk taat atau tidak taat, itu bukan kejahatan. Ya, walaupun itu kemudian punya potensi orang bisa melakukan kejahatan, betul nggak? Bisa dia milih tidak taat, milih untuk berdosa. Tetapi kebebasan memilih itu ada sesuatu yang indah. Makanya Tuhan mau kita taat bukan seperti orang robot. Bukan. Tuhan mau kita taat itu dalam sukarela. Di dalam sukacita. Bukan keterpaksaan. Tapi sayang banyak orang Kristen merasa menjadi orang Kristen itu karena terpaksa. Ya, tidak. Tuhan mau kita taat di dalam kerelaan, di dalam kebebasan memilih. Dan ternyata Adam dan Hawa yang mewakili manusia, dan ada orang ngomong, kok Adam dan Hawa melakukan, kok saya nanggung? Ya oke lah, coba jadi Adam dan Hawa. Kita juga melakukan hal yang sama kok. Realitanya betul nggak? Bahwa manusia itu melakukan hal yang sama. Seringkali kita protes misalnya dengan pemimpin negara kita, dan kita ngomong pemimpinnya kayak gitu. Loh, kita yang milih kan pemimpin seperti itu. Pemimpin itu cerminan diri kita, bukan seperti itu. Maka Bapak Ibu, kemudian kita lihat karena Adam dan Hawa itu memilih tidak taat, maka Adam dan Hawa harus mengalami hukuman dan mereka hidup di dalam kejahatan mereka dan mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Ya, dari Taman Eden mereka memilih untuk hidup di Taman Eden. Hidup seperti orang Eden tambah Eden, edan-edanan, ya. Iya benar nggak? Hidup kita tambah edan, hidup dalam zaman ini. Saya tambah pusing Bapak Ibu, lihat nanti sekarang ini di Amerika sudah disahkan hukum apa? Itu LGBT, orang sesama jenis boleh menikah. Ya kan? Tambah gila-gilaan, boleh aborsi sebebas-bebasnya. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir itu hak asasi sang mama. Terus hak asasi sang anak di mana? Tidak pernah berpikir kan hak asasi sang anak. Karena apa? Anak dianggap bukan manusia, itu lebih konyol lagi. Lebih konyol luar biasa. Maka ini realita dunia ini tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Tambah edan, tambah gila. Di sekolah-sekolah saya lihat di YouTube itu literal ada diajari pakai kondom. Dengan alat peragama, alat kelamin laki-laki itu dari silikon memang. Tapi itu literal diajari ini loh pakainya. Terus di mana moralitas kita?
tambah rusak. Manusia memilih hidup di dalam Taman Eden. Dan di dalam Taman Eden itulah manusia hidup di dalam kejahatan dan penderitaan. Termasuk kita walaupun sudah percaya Tuhan, kita hidup di dalam taman, masih di dalam Taman Eden. Walaupun kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita bisa disakiti. Ini sebuah realita. Tetapi realitanya juga kita seringkali menyakiti orang lain, bukan? Benar gak? Bahkan kadang-kadang saya sedih lihat orang Kristen bisa lebih jahat daripada yang bukan Kristen. Ini realita-realita yang kita hadapi. Maka Bapak Ibu, maka disinilah kemudian kita melihat ada Allah Maha Kuasa, baik, Maha Kuasa dan baik, tapi juga kita harus ingat Allah itu juga adil. Dan tidak mungkin kemahakuasaan dan kebaikan Allah bertentangan dengan keadilannya. Ini sesuatu yang clear, ya. Tapi mungkin ada orang yang masih bertanya-tanya Bapak Ibu, ada orang yang masih protes. Harusnya Allah yang Maha Kuasa bisa dong menciptakan manusia yang bebas memilih, bebas memilih taat atau tidak taat, tapi ujung hidupnya pasti taat. Ya, menurut Bapak Ibu logika ini gimana? Masuk akal nggak? Justru nggak masuk akal. Karena apa? Kalau orang bebas memilih, tapi dia tetap tidak bisa memilih, tetap tidak taat. Artinya hanya bisa taat, artinya dia tidak bebas memilih. Betul nggak? Itu secara logik, secara logika, filsafat itu sesuatu yang justru bertentangan. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat statement-statement itu justru tidak masuk akal. Sebenarnya ini begini loh Bapak Ibu. Mereka mencoba membuat 3 statement itu untuk menyerang iman kita, padahal nggak bisa. Secara logika itu nggak bisa begitu loh. Mungkin orang tanya lagi, bagaimana nanti ada gempa bumi, ada tsunami, ada badai, ada gunung meletus? Kenapa Tuhan izinkan itu? Saya ingin tanya Bapak Ibu, gunung meletus itu kejahatan bukan? Gunung meletus kejahatan bukan? Gempa bumi itu kejahatan bukan? Coba. Badai itu kejahatan bukan? Coba bayangkan kalau tidak ada gunung meletus, tidak ada gempa bumi, tidak ada badai, apa yang terjadi? Kita tidak bisa hidup. Kenapa? Justru ada gunung meletus, magma yang bergerak, itu berputar, itu memberi kesuburan, tapi bukan cuma kesuburan, sebuah sistem alam yang Tuhan ciptakan begitu indah. Ada gempa bumi, itu membuat kemudian sistem magnetik bumi bekerja dengan baik. Kalau sistem magnetik bumi ini tidak bekerja dengan baik, semua berhenti, tidak ada gerakan. Saya pernah nonton film The Core. The Core itu inti bumi. Itu diceritakan, itu fiksi, film fiksi ilmiah. Ketika inti bumi itu diam tidak bergerak, wah yang terjadi adalah bencana alam. Bayangkan kalau kemudian itu diam tidak bergerak, maka magnet bumi tidak bekerja. Dan kalau magnet bumi tidak bekerja, maka seluruh umat manusia itu akan gosong kena sinar matahari. Karena yang melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang membakar itu magnet daripada bumi. Wah ya. Kalau tidak ada itu, justru kita nggak bisa hidup. Tuhan jahat atau baik? Kan susah. Nanti ada gempa bumi, badai dan sebagainya. Kemudian apa? Tuhan jahat. Tapi kalau nggak ada badai, nggak ada apa, semua mati. Kalau nggak ada badai, nggak ada iklim yang bergerak dan sebagainya. Kemudian apa? Juga semua manusia nggak bisa hidup. Kita ngomong apa sama Tuhan? Tuhan jahat. Salah aja Tuhan terus. Yang sebenarnya jahat siapa sih? Ya kan? Makanya Bapak Ibu, persoalan terbesar orang-orang agnostik dan ateis itu bukan persoalan di intelektual. Persoalan di mana? Emosi. Bukan pada sisi intelektual, tapi pada sisi emosional. Ini saya lihat di YouTube seorang apologet yang sangat luar biasa di dalam filsafat. Dia tulis buku yang sangat luar biasa sekali, ya. Dia filsafat tapi juga sains, dia paparkan begitu luar biasa. Dia ngomong begini, persoalannya bukan pada persoalan intelektual,
tapi lebih kepada persoalan emosional. Ya, maka kemudian iman kita bukan iman yang nggak masuk akal loh. Ya, kita boleh berdiri berkata, saya percaya ini bukan sesuatu yang kemudian sia-sia. Tapi kalau ngomong sisi emosional, coba bayangkan. Oke lah, kita masuk dari sisi emosional. Bisa nggak kita ngomong Tuhan itu jahat? Padahal manusia itu jahat karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dia melawan Tuhan, betul nggak? Dia yang jahat kan? Tapi Tuhan, karena tahu manusia jahat dan harus dihukum, dia rela datang menjadi manusia, menderita, mati di atas kayu salib, mati untuk kita. Tuhan baik atau jahat? Kalau kita secara emosional ngomong Tuhan jahat, itu yang jahat kita. Betul nggak? Ya. Dia mengerti setiap pergumulan kita, bukan cuma mengerti. Dia itu menopang kita di dalam setiap pergumulan kita. Makanya selalu indah Paulus ngomong dipersatukan di dalam penderitaan. Karena apa? Kita ini tidak mampu menanggungnya. Kristus di dalam penderitaan dia yang dia menang, itu yang sanggup menanggung penderitaan kita. Dia penuh dengan kasih. Dia menderita, saya pernah ngomong ya di dalam kebaktian Paskah atau Jumat Agung. Tidak ada manusia di dunia yang menderita semenderita Kristus. Bahkan Ayub pun di dalam penderitaannya tidak semenderita yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Ayub di dalam penderitaannya dia tidak ditolak. Tapi Kristus ditolak, dihina, dicaci maki. Ayub di dalam borok-boroknya gatal sampai digaruk dengan beling. Tapi Yesus dicambuk dengan cambukan yang sangat menyakitkan, luar biasa. Ya. Tapi dia rela. Dan dia mengerti itu. Terus kita ngomong apa? Tuhan jahat. Yang menyedihkan itu kita, bukan Tuhan. Ya, maka biarlah kebenaran ini menguatkan kita. Tapi bukan cuma berhenti sampai di situ. Tuhan itu mau mati buat kita, bukan sekedar menyelamatkan kita. Tapi Tuhan mau kita membagikan kasih itu kepada orang-orang yang juga sedang menderita. Ya, yang saat ini sedang mencucurkan air mata. Kita yang sudah mengalami kasih daripada Kristus, kita juga boleh membagikan kasih Kristus supaya mereka mengalami kasih itu dan mereka diselamatkan oleh Kristus. Ya, bukan cuma itu, bukan Tuhan baik. Bukan cuma kita ya sudah selamatin kita ditanggung, tapi dijamin hidup kita cuma sebentar di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan sediakan sesuatu yang apa? Kekal. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang tidak ada penderitaan. Ya, betapa baiknya Dia. Ya. Maka saya merindukan walaupun memang malam hari ini kita cukup berpusing-pusing, tapi saya merindukan kita boleh tahu apa yang kita percayai bukan sesuatu yang omong kosong. Ada sesuatu yang indah, iman yang kita punyai di dalam Kristus.